Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henki Fetrisian, SEMM. Saya guru mapel sosiologi kelas 11 IPS. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Ciri-ciri kelompok sosial. Apakah sekumpulan orang yang saling berinteraksi pasti merupakan kelompok sosial? Perlu diketahui bahwa sekumpulan orang yang saling berinteraksi bersama tidak serta-merta dapat kita anggap sebagai kelompok sosial. Terdapat beberapa ciri-ciri dari kelompok sosial, yaitu individu yang berinteraksi, mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok, serta memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompok pihak luar. Mendefinisikan individu yang berinteraksi sebagai anggota kelompok, terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik. Artinya, dalam proses interaksi sehari-hari, baik itu individu maupun kelompoknya dapat saling mempengaruhi satu sama yang lain, memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama sebagai pengikat dalam bersikap dan bertingkah laku antar sesama anggota kelompok, sehingga timbul kesamaan pola perilaku, memiliki rasa kebersamaan dan setia dari solidaritas, memiliki kesamaan motif, visi, dan tujuan, bersistem dan berproses. Dalam kaitan ini, kelompok sosial terbentuk dalam jangka waktu tertentu, dan sebagai konsekuensinya dari interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Syarat terbentuknya kelompok sosial, sekumpulan orang dapat disebut sebagai kelompok sosial apabila memenuhi 3 syarat utama sebagai berikut. Setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Perlu digarisbawahi bahwa dalam setiap kelompok terdapat pola hubungan timbal balik. Artinya, hubungan timbal balik yaitu tiap-tiap anggota saling berinteraksi secara sadar sebagai upaya untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Setiap anggota kelompok memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik. Antara anggota kelompok sudah pasti memiliki kesamaan tujuan yang sama, bukan? Nah, begitupun juga dengan latar belakangnya masing-masing anggota. Mereka cenderung membentuk pola interaksi yang lekat karena memiliki kesamaan pengalaman serta dihadapkan pada suatu masalah yang sama. Terdapat struktur, norma, dan pola perilaku. Suatu kelompok tentunya memiliki ciri khusus yang menjadikan berbeda dengan kelompok yang lain. Struktur dan norma kelompok merupakan elemen pembeda yang penting. Setiap kelompok memiliki norma atau aturan yang berisi kaidah-kaidah yang bersifat mengatur perilaku para anggotanya, hingga akhirnya terbentuknya pola perilaku tertentu menjadi ciri khas kelompok tertentu. Jenis dan contoh kelompok sosial terdapat banyak sekali. Jenis kelompok sosial dalam masyarakat yang tanpa kita sadari kita merupakan salah satu anggota kelompok sosial tersebut. Berikut merupakan beberapa tipe kelompok sosial yang terbagi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu kesatuan wilayah tempat tinggal dan memiliki kepentingan bersama, disebut sebagai komunitas. Cakupan wilayah tempat tinggal komunitas ada yang sempit atau terbatas dan ada yang sangat luas. Anggota komunitas disatukan oleh ikatan emosional atau perasaan saling memiliki dan sepenanggungan. Adanya ikatan emosional pada akhirnya memunculkan solidaritas antar anggota komunitas. Terdapat 4 contoh kelompok berdasarkan kepentingan dan wilayah, yaitu 1. Suku atau kelompok etnik merupakan sebuah komunitas yang anggotanya memiliki ciri khusus yang membedakan dengan masyarakat umum. Sebagian besar suku atau kelompok etnik merupakan kelompok minoritas.
Suatu kelompok etnik terbentuk akibat dari adanya migrasi, perang, perbudakan, atau perubahan batas wilayah politik. Contoh suku-suku di Indonesia yaitu suku Dayak, suku Baduy, dan sebagainya. 2. Bangsa merupakan suatu komunitas dalam cakupan yang sangat luas dan memiliki anggota yang sangat banyak. Anggota suatu bangsa memiliki kesamaan bahasa, sejarah, dan kebudayaan. Hal yang terpenting adalah tiap anggota bangsa harus memiliki kesadaran sebagai bagian dari suatu bangsa. Sebagai contoh, dalam wilayah kesatuan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau, lahir bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepakatan anggotanya untuk merdeka dan hidup bersatu. Yang ketiga, desa merupakan komunitas tempat tinggal penduduk dengan ciri khusus berupa adanya sikap kekeluargaan yang tinggi dan aktivitas ekonominya yang berpusat pada sektor agraris atau pertanian. Dari segi cakupan wilayah dan jumlah anggotanya, dasar cenderung memiliki luas wilayah yang terbatas serta jumlah penduduk relatif sedikit. Lanjut, pada yang keempat, kota merupakan suatu komunitas tempat tinggal dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Ciri khusus kota yaitu masyarakatnya bersifat heterogen atau beragam, baik itu dari segi pekerjaan, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, serta agama, dan sebagainya. Terdapat dua bentuk kelompok sosial yang memiliki ciri khas tersendiri karena dibentuk atas dasar keturunan, yaitu yang pertama adalah kasta. Kasta merupakan kelompok yang terbentuk berdasarkan ikatan kelahiran. Setiap ikatan memiliki tradisi dan ritual tersendiri. Kasta merupakan tipe kelompok yang tertutup dalam artian bahwa interaksi antar individu yang berbeda kasta sangat dibatasi. Sebagai contoh, di India, sistem kasta terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan yang terbawah adalah Sudra. Yang kedua, bangsawan merupakan kelompok yang terbentuk berdasarkan ikatan kelahiran dari keluarga kerajaan. Sebagai contoh, pada masyarakat Jawa, kita mengenal sebutan kawin priai, yaitu kaum priai, yaitu para keturunan raja yang terpelajar. Para priai menduduki posisi sosial tertinggi dalam masyarakat dengan menduduki berbagai jabatan pemerintahan. Terdapat dua bentuk kelompok sosial yang bersifat tidak teratur, yaitu kerumunan merupakan sekumpulan orang yang berada di suatu tempat tanpa pola hubungan yang tetap. Nah, demikianlah penjelasan dari materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan anak-anakku sehat selalu, kuat selalu, berprestasi selalu, dan jangan lupa berdoa kita terlindung dari penyakit corona atau COVID-19. Sekian dulu dari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.